Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Di bulan Ramadan ini setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan dahaga mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja yang menghinggapi tenggorokannya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Apa dibalik ini semua? Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak teranggap? Padahal dia telah susah payah menahan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Saudaraku, agar engkau mendapatkan jawabannya, simaklah pembahasan berikut mengenai beberapa hal yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia. Semoga Allah memberi taufik pada kita untuk menjauhi hal-hal ini. Yang pertama adalah berkata dusta, az-zur. Inilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim bisa sia-sia, hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Apa yang dimaksud dengan az-zur? As-Suyuti mengatakan bahwa az-zur adalah berkata dusta dan menfitnah, buhtan. Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya yang telah Allah larang. Syarah Sunan Ibnu Majah, 1/121, Maktabah Syamilah. Amalan yang kedua yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia adalah perkataan lagu, sia-sia, dan rofats, kata-kata porno. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Apa yang dimaksud dengan lagu? Dalam Fathul Bari, 3/346, Al-Ahfasi mengatakan, lagu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan rofats? Dalam Fathul Bari, 5/157, Ibnu Hajar mengatakan, istilah rofats digunakan dalam pengertian, kiasan untuk hubungan badan, dan semua perkataan keji. Itulah di antara perkara yang bisa membuat amalan seseorang menjadi sia-sia. Betapa banyak orang yang masih melakukan seperti ini, begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata kotor, dusta, sia-sia dan menggunjing orang lain. Yang ketiga, melakukan berbagai macam maksiat. Ingatlah bahwa puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun hendaknya seorang yang berpuasa juga menjauhi perbuatan yang haram. Perhatikanlah saudaraku petuah yang sangat bagus dari Ibnu Rajab Al-Hambali berikut. Ketahuilah, amalan takorub, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan meninggalkan berbagai syahwat, yang sebenarnya mubah ketika di luar puasa seperti makan atau berhubungan badan dengan istri, tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang dia larang yaitu dusta, perbuatan zolim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta dan kehormatan. Lataif Al-Ma'arif 1/168, Asy Syamilah. Jabir bin Abdillah menyampaikan petuah yang sangat bagus. Seandainya kamu berpuasa maka hendaknya pendengaranmu,
penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Lihat Latoif Al-Ma'arif 1/168, Asis Syamilah. Kesimpulannya, seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan Ramadan seperti berkata dusta, menfitnah, dan bentuk maksiat lainnya yang bukan pembatal puasa, maka puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah. Semoga kita dijauhkan dari melakukan hal-hal semacam ini. Lihatlah suri tauladan kita memberi contoh kepada kita dengan melakukan banyak kebaikan seperti banyak berderma, membaca Al-Quran, banyak berzikir dan itikaf di bulan Ramadan. Manfaatkanlah waktumu di bulan yang penuh berkah ini dengan berbagai macam kebaikan dan jauhilah berbagai macam maksiat. Semoga Allah memberi kita petunjuk, ketakwaan, kemampuan untuk menjauhi yang larang dan diberikan rasa kecukupan. Demikianlah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.